Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Pada pertemuan kali ini di materi 10, insya Allah kita akan membahas tentang metode perhitungan pembiayaan murabahah dan analisis penyusutan. Ya, nanti untuk analisis penyusutan akan dibahas di video yang khusus ya tentang analisis penyusutan suatu nilai produk atau penyusutan suatu barang ya. Oke. Salah satu bagian terpenting dalam mempelajari ilmu perbankan adalah di mana kita harus memperhitungkan margin pembiayaan dan menilai agunan kolateral. Jadi kalau kalian minggu kemarin kita belajar tentang account officer AO ya. Account officer itu adalah sebagai orang yang menganalisis apakah pembiayaan ini layak atau tidak untuk disetujui sehingga layak untuk diberikan pembiayaan oleh bank syariah atau tidak. Itu adalah tugasnya account officer ya. Salah satu tugas dari account officer adalah di mana dia menilai agunan untuk pembiayaan dari suatu bank syariah yang dijadikan jaminan oleh calon debitur ya. Di dalam perbankan konvensional, perhitungan keuntungan bank pinjaman menggunakan bunga kredit. Ya, bunga kredit ya. Di mana hal tersebut merupakan sejumlah nilai uang yang diwajibkan kepada pihak yang meminjamkan dengan perhitungan berdasarkan presentasi dan dilakukan berdasarkan periode atau waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau di bank konvensional itu pinjaman di mana pinjaman itu sistemnya menggunakan bunga kredit di mana debitur harus membayar sejumlah uang setiap bulan sampai dia memenuhi dari pinjaman itu dari jangka waktu yang telah ditentukan ya dengan menggunakan bunga kredit. Bagaimana di bank syariah? Di bank syariah, akad dalam pembiayaan di bank syariah banyak salah satunya. Ya, jadi banyak sekali akad-akad ya yang sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Banyak sekali akad-akad di bank syariah ya yang bisa dijadikan sebagai produk pembiayaan. Ya, baik itu murabahah untuk jual beli margin dengan cara cicil, baik itu pembiayaan dengan ijarah, mubtahiyah bitamlik, ya sewa, hibah, kemudian ada juga ijarah musufah fi dhimmah, ada juga musyarakah mutanakisah, ada juga pembiayaan mudharabah, pembiayaan jual beli dengan akad salam, kemudian jual beli dengan akad istisna. Jadi banyak sekali akad-akad di dalam perbankan syariah yang dijadikan sebagai akad untuk produk-produk di pembiayaan bank syariah. Salah satu produk yang paling populer adalah murabahah ya. Di mana murabahah merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Jadi ini konsepnya jual beli ya. Jual beli di mana bank membeli produk yang diinginkan oleh nasabah ke tokonya langsung. Kalau mau rumah berarti ke developer, kalau membeli kendaraan berarti ke dealer. Ya, membeli barang itu ya, kemudian menjualnya kembali ke nasabah dengan ke margin yang disepakati ya, dan membayarnya dengan cara dicicil. Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok kos barang tersebut ditambah margin yang disepakati ya. Pembiayaan murabahah dalam aplikasinya, produk pembiayaan murabahah biasanya
digunakan untuk membiayai kepemilikan rumah, tanah, dan kendaraan. Jadi biasanya di bank syariah itu tidak semua produk itu ada yang kita inginkan. Bisa, misalkan kita mau beli handphone jarang ada, kita mau beli laptop jarang juga bisa ke ke bank syariah. Jadi produk-produk yang ada di bank syariah itu biasanya hanya untuk pembelian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 maupun pembelian rumah. Ya, jadi kalau mau yang lain-lain itu biasanya adanya di pembiayaan mikro ya, misalkan kalian ke BMT ada biasanya untuk beli laptop ya, beli handphone gitu ya kalau lagi butuh gitu, atau biaya pendidikan ya. Jadi kalau di bank syariah rata-rata yang saya ketahui bahwa tidak ada, jarang sekali bahkan mungkin tidak ada produk-produk yang melakukan murabahah itu dengan produk selain rumah, rumah dan kendaraan. Tanah juga jarang ya, tanah juga jarang. Kemudian metode perhitungan margin pembiayaan menggunakan metode anuitas dan flat. Tidak ada dua ya. Ada satu lagi sliding rate, sebenarnya sliding rate, tapi ini jarang di ini. Tapi nanti insya Allah kalau ada waktu mungkin kita akan bahas tentang sliding rate. Bahkan nanti saya akan kirimkan mungkin jurnal-jurnal, bacaan-bacaan, tambahan bacaan, suplemen untuk kalian baca tentang cara menentukan margin di bank syariah ya. Saya akan berikan untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi kalian harus baca, banyak baca ya. Banyak baca, yang saya kasih itu adalah tugas baca ya. Jadi tugas baca itu kalian baca tapi kalian catat apa inti-intinya. Jadi mungkin minggu-minggu ini tidak ada tugas lagi. Tugasnya jadi kalian fokus tugasnya ke yang PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi saya untuk ini tugas-tugasnya tugas baca. Jadi saya akan berikan banyak sekali suplemen-suplemen tugas-tugas baca yang bisa kalian baca ya. Jadi itu tugas bacanya. Kemudian besaran presentasi margin ditentukan berdasarkan rekomendasi dari tim ALCO. ALCO itu singkatan ya. Ada anak liquidity, ALCO Bank Syariah. Jadi ALCO itu ada singkatan ya, liquidity, kemudian company. Saya nanti akan saya ini untuk ALCO ya. Jadi ALCO itu adalah sebagai tim di mana dia menentukan standarisasi dari sebuah pembiayaan ya. Jadi ALCO itu adalah singkatan dari aset, A-nya aset, L-nya liability committee ya. Jadi Asset and Liability Committee, di mana di sana adalah anggota-anggota ALCO itu adalah di mana dewan direksi dan semua pejabat di dalam satu direksi yang menentukan, menganalisis kondisi likuiditas bank. Apakah sumber dana bank dari simpanan masyarakat mencukupi untuk pengucuran pembiayaan yang akan dilakukan bank, serta bagaimana kebijakan suatu bank agar mampu mencapai target laba dan mampu mengatasi tekanan persaingan dari bank lain. Jadi di satu bank itu ada yang namanya tim Asset Liability dan komite. Asset Liability Committee ini di mana isinya anggota-anggotanya dewan direksi dan manajer ya, dalam satu level di mana mereka menganalisis target dari margin, target pembiayaan, kemudian ada target dari modal yang diperoleh ya, sehingga apakah pembiayaan ini targetnya kemana itu ya, tim ALCO Bank Syariah ini. Kemudian ini contoh presentasi margin yang disepakati oleh tim ALCO. Misalkan besaran pembiayaan 10 juta sampai 50 juta, presentasi marginnya 21,5%. Jadi tinggal dihitung 21,5% dari misalkan 50 juta berapa ya. Nah, misalkan kita hitung 0,5
misalkan dikalikan 50 juta misalkan ya. Berarti keuntungannya sekitar 10.500.000 ya, sekitar 10.500.000 kalau pembiayaannya 50 juta. Berarti keuntungan bank adalah 10.500.000 ya. Kemudian misalkan besarannya pembiayaan 51 juta sampai 1 juta, maka marginnya 19,5 juta. Ya, 19,5%. Kemudian kalau pembiayaannya 101 juta sampai 200 juta, persentase marginnya 17,5%. Jadi ini semua ditentukan oleh tim dari ALCO ini ya. Jadi ini ditentukan oleh tim ALCO ya, yang Asset Liability Committee. Oke, lanjut. Nah, ini penentuan referensi margin ini, tim ALCO ini ada 5 kriteria ya, atau 5 analisis masukan ya, yang apa namanya, yang menjadi referensi utama ya, yang menjadi referensi utama dalam penentuan margin. Pertama adalah direct competitor market rate. Jadi melihat kompetitor. Berapa sih kompetitor dari bank syariah dalam menentukan marginnya, market rate-nya. Jadi jangan sampai kita lebih mahal dari kompetitor. Ya kita kalah saing lah itu bank syariah ya. Baik di bank syariah maupun bank konvensional ya. Jadi misalkan Bank BNI Syariah menentukan kompetitor secara langsung itu melihat dari kompetitor. Apakah kompetitor itu berapa, kita menentukan apakah kita lebih rendah atau lebih tinggi atau kita berada di tengah-tengah. Ya, kemudian indirect competitor. Jadi kompetitor yang tidak langsung, ini kompetitor langsung ya, misalkan bank syariah berarti kompetitornya sesama bank syariah. Kalau indirect competitor adalah kompetitor yang secara tidak langsung, misalkan bank BPRS ya, BMT atau lembaga asuransi atau misalkan bank umum syariah, bank umum konvensional ya. Nah, itu ya. Jadi indirect competitor yang secara tidak langsung dan direct yang dia berhadapan langsung ya. Direct competitor itu adalah perusahaan yang satu jenis ya, satu jenis produknya sama gitu ya, jasanya sama, itu direct competitor. Kalau indirect competitor dia ada hubungannya. Ada hubungan tapi dia tidak head to head ya. Tidak secara langsung bertemu ya. Kemudian expected competitive return for investor. Itu expected dari para investor. Ya, ini biasanya dari pemegang saham atau ini ya. Mereka ini menginginkan apa sih investasi yang mereka inginkan. Sehingga ini menarik para investor untuk misalkan juga untuk menarik DPK ya. Dan pihak ketiga dari produk-produk penghimpunan dana dari segi misalkan deposito ya, dari segi tabungan mereka kan ingin apa sih kalau saya deposito berapa sih margin yang diberikan oleh bank syariah. Ini expected competitive return for investor. Kemudian acquiring cost. Ya, acquiring cost itu biaya operasional dan sebagainya termasuk overhead cost ya. Di sini acquiring cost dan overhead cost itu biaya dari operasional bank, biaya analisis ya dan sebagainya. Bentar. Kemudian lanjut ya. Penetapan harga jual ya. Referensi margin keuntungan ditambah harga beli barang sama dengan harga jual. Jadi harga barang misalkan 15 juta motor, referensi margin keuntungannya berapa? Misalkan 20%. Berarti 15 juta dari 20% adalah sekitar berapa? 0,2 dikali 15 itu 3 juta misalnya. Berarti keuntungannya 3 juta. 3 juta itu berarti 18 juta ya. Maka harga jual ke pembelinya adalah 18 juta. Maka misalkan harga motor yang tadinya 15 juta ya, kredit dijual ke nasabah 18 juta secara cicil ya. Misalkan
18 bulan, 1 juta per bulan ya. Itu ya margin keuntungannya 3 juta ya. Kemudian lanjut metode angsuran murabah. Ada metode keuntungan menurun ya. Ada keuntungan rata-rata, ada flat, ada anuitas. Ya, ini adalah metode-metode dari ini saya ada juga di bahan baca jurnal-jurnal ya. Nanti kalian baca ya bagaimana. Kemudian metode penentukan markup keuntungan pembiayaan. Ada markup pricing ditinggikan jualnya. Target return, berapa sih target keuntungan per tahun ya yang ditargetkan. Kemudian ada perceived value pricing, periode, ada value pricing juga ya. Ini tugas baca semua ya. Tugas baca. Jadi kalian cari ini tugas baca ya. Kemudian kebijakan dalam penentuan profit margin, ada komposisi pendanaan, tingkat persaingan, risiko pembiayaan, semakin berisiko semakin tinggi ya. Jenis nasabah, kondisi perekonomian, tingkat keuntungan yang diharapkan bank. Jadi ini adalah penentuan dari profit margin. Ini rumus perhitungan pembiayaan ya, cara menghitung pokok pembiayaan. Ini PPY. PPY itu pokok pembiayaan ya. Pertama, jumlah pembiayaan dibagi jangka waktu. Kemudian cara menghitung margin pembiayaan. Margin tambah total pembiayaan dibagi 12 bulan. Total angsuran per bulan adalah pokok pembiayaan ditambah margin ya. Jadi total angsuran per bulan itu adalah rumusnya pokok pembiayaan ditambah total margin ya. Contoh perhitungan, misalkan si Fulan mempunyai pembiayaan murabahah dalam pembelian mobil pribadi kepada BSM Bank Syariah Mandiri sebesar 120 juta. Jadi si Fulan membeli mobil 120 juta harganya. Berapa angsuran per bulan yang harus dibayarkan si Fulan? Lihat tingkat waktu pembiayaan selama 3 tahun dengan margin 17,5%. Jadi harga mobilnya 120 juta, si bank minta margin 17,5% dan 3 tahun. Gimana cara hitungnya? Kita hitung dulu perhitungan pokoknya ya. Dengan jangka waktu 120 juta dibagi 3 tahun adalah 40 juta per tahun. Dibagi 12 bulan jadi per bulan 3 juta 300. Jadi pokoknya dia harus bayar 3.300.000 per bulan. Keuntungannya 17,5%. Berarti 17,5% adalah 120 juta dikali 17,5% yaitu 21 juta per tahun. Per bulannya 1.750. Sehingga angsuran per bulannya adalah 3.300.000 ditambah 1.750. Sehingga per bulannya dia harus membayar 5.050.000 per bulan. Gampang ya? Gampang ya. Nanti kalian coba, nanti mungkin ada soal-soal di UAS yang akan memberikan soal seperti ini. Nah, kita bikin tabelnya ya. Ini gampang sekali. Tadi kan 120 juta ya angsurannya. Berarti pokoknya 3.300.000, ini flat ya. Angsuran marginnya 1.750, keuntungannya total angsuran 5 juta, maka sisa angsurannya 114 juta. Kemudian dibayar lagi 119 juta sampai dia 0 ya, sampai 36 bulan ya. Ini 36, ini baru 6 bulan ya. Sampai dia 36 bulan. Bayarnya selama 3 tahun dan bayarnya 5.050.000 ya. Gitu ya. Jadi dibikin flat, dibikin tabel selama 36 ya, dikurangi 5.050, dikurangi 5.050 semua ya sampai 0 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang anuitas, tadi flat ya. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin besar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Nah, kalau tadi flat sama ya, lihat. Kalau flat angsuran pokoknya sama, marginnya juga sama tiap bulan. Tapi kalau ini bisa jadi berbeda tiap bulan. Angsurannya sama, 5.050.000, tapi yang membedakannya di sini.
Pokoknya tiap tahun awal-awal itu sedikit, 2.525.000. Tapi tiap bulan dia naik terus pokoknya. 3 juta, 3.500.000, 4 juta, tapi marginnya turun terus. Nah, ini marginnya turun 2 juta, 1.500.000, 1 juta ya. Nanti ya. Tapi pada akhirnya angsurannya sama ya. Jadi ya, ini yang membedakannya, pokoknya naik terus tapi marginnya turun terus ya. Gitu. Tapi pada dasarnya sama ya. Analisis risiko pembiayaan dari segi nilai tanah dan perumahan. Ya, keputusan memiliki tanah atau membeli tanah dan rumah memiliki efek dan pengaruh yang akan diterima pada jangka panjang. Future effect. Ada beberapa pengaruh yang akan diterima pada saat kondisi tanah dan rumah tersebut ditempati. Pertama, tidak sesuai seperti yang diharapkan. Terjadi ini resiko-resiko ya, pembiayaan dari segi tanah dan rumah. Pertama, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, terjadi penurunan nilai dibandingkan dengan tanah dan rumah di kawasan tersebut. Yang ketiga, nilai tanah dan rumah ditaksir dengan harga rendah pada saat dijaminkan bank. Yang keempat, sulit untuk menjual kembali tanah dan rumah tersebut secara cepat karena konsumen kurang berminat. Jadi ini kalau kita beli rumah, ini resiko-resiko ini yang harus diperhatikan oleh account officer. Ya, jadi ini resiko yang harus dianalisis pada jangka panjang, future effect. Pertama yang tadi ya harus dilihat kondisi rumah, apalagi rumah yang belum jadi ya. Sekarang ini kan banyak developer yang menawarkan spesifikasi rumah saja. Ini harus hati-hati. Apakah ini developernya punya reputasi baik atau tidak gitu ya. Kemudian terjadi penurunan. Jadi misalkan, oh ternyata rumah komplek ini banjir nih, ya kena banjir, ada longsor dan sebagainya, rawan longsor. Ini kan ke depan ini bakal murah nih. Jadi yang tadinya pembiayaannya 100 juta atau rumah itu 500 juta, tapi di kemudian hari rumah itu jadi turun harganya karena tadi ternyata rumah itu kawasan banjir itu ya, atau kawasan rawan longsor dan sebagainya yang sebelumnya tidak diperhatikan. Kemudian tadi rumah itu aksesnya jelek dan sebagainya sehingga sulit untuk dijual kembali. Ya, itu jadi resiko-resiko ini yang harus diperhatikan sehingga ada standar-standar bagaimana pembiayaan rumah ini bagaimana gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh account officer. Kemudian analisis penyusutan aset ya, penyusutan aset itu di mana depresiasi namanya. Penyusutan aset dan penurunan nilai secara berangsur. Seperti misalkan mobil. Mobil itu kan ada depresiasi, penyusutan aset. Ya, di mana harga mobil itu tiap tahun pasti turun. Yang udah dipakai ya. Misalkan harganya 250 juta. Ya, harga setahun kemudian mobil itu nggak 250 juta, pasti turun. Tergantung dari berapa nilai penyusutannya per tahun. Ya gitu. Apakah 10% penyusutannya, 20% dan sebagainya ya. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang ya, tidak hanya mobil, gedung, kendaraan, alat kantor, tapi paling banyak penyusutan depresiasi pada kendaraan ya. Gedung juga bisa jadi ya. Tadi rumah juga bisa jadi terjadi depresiasi kalau tadi yang ini ya. Yang rumah ini ternyata aksesnya sulit gitu ya. Pada awalnya ada janji-janji dari developer, aksesnya bagus, ternyata janji-janji itu tidak dilaksanakan. Sehingga ada penyusutan dari rumah, apalagi rumah yang terbengkalai dan sebagainya ya. Kemudian bagi perusahaan atau seorang penilai appraisal itu pembiayaan itu penilai pembiayaan sangat penting untuk menilai penyusutan. Jadi kalian harus belajar yang namanya penyusutan. Pada saatnya nanti kita akan belajar secara detail di manajemen keuangan syariah ya tentang penyusutan, tapi mungkin nanti saya akan berikan juga metode penyusutan di jurnal juga, jadi kalian tinggal baca ya. Tinggal baca, nanti kalau kalian tidak paham boleh di chat di WA ya. Bagaimana Pak cara misalkan metode penyusutan ada 4 ya, ada strike line, ada metode strike line, ada metode unit produksi ya. Kemudian ada metode kualitatif ya, ada ya ada banyak cara ya. Nanti kalian bisa nanya ke saya.
di WA. Kemudian penyusunan pengambilan keputusan. Penyusunan mampu memberikan arahan atau mendukung suatu keputusan pemberian nilai suatu aset. Kemudian penilaian penyusutan merupakan suatu yang efisien dan efektif dalam keputusan yang diambil sesuai dengan sasaran. Kemudian efisien dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat, kemudian efektif dilihat dari periode waktu. Nah ini ya, metode penyusunan ada strike line, ada decline balance method, saldo menurun, dan sum of year digit method, ya, penyusunan jumlah angka berdasarkan tahun. Nanti saya akan berikan jurnalnya, ini tiga-tiganya, plus dengan metode contoh perhitungannya ya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh nanti diskusi. Lebih enak di WA, boleh japri ke saya atau di forum buka boleh ya. Saya akan balas. Oke, begitu saja biar tidak terlalu banyak videonya. Kalau terlalu panjang nanti kalian bosan ya. Jadi begitu saja. Jadi kita harus perbanyak yang namanya diskusi. Insya Allah nanti kita akan Zoom ya. Udah lama kita nggak Zoom. Tapi kapan waktunya mungkin minggu depan atau ya mungkin dalam jangka waktu ini sebelum UAS 1 lah kita akan Zoom meeting ya. Jadi kuliahnya udah lama ya, beberapa takutnya kalian bosan gitu. Jadi mungkin suatu saat kita akan Zoom. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap semangat ya. Tetap semangat, harus tetap semangat ya. Berdoa semoga pandemi cepat selesai dan kita bisa kuliah secara normal offline ya. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.